ini kita bisa mempertahankan hati hadir dalam majelis ilmu meskipun secara virtual atau daring. Mudah-mudahan niat itikad kita semua dicatat sebagai amal soleh. Sama yang disodorkan oleh panitia itu adalah tadi menjalin atau mempererat ukhuwah ya di masa pandemi ini. Kita cerita dulu nih di kota ini, ya. Sebelum masa pandemi itu biasanya kalau ada pengajian itu bring-bringan kartu kadir. Ya, biasanya yang ramai pengajian itu justru di pusat-pusat pertokoan. Kan begitu. Di Bandung ada di TSM, ya. Doa macam-macam. Jadi masjid-masjid yang megah, yang agung itu ramai. Bisa sampai ribuan pengajian itu. Tapi justru di masjid-masjid yang dekat rumah itu pada sepi. Alasannya apa? Wah, nggak menarik kajiannya. Ustadznya juga nggak tenar. Nah, gitu biasanya. Padahal kalau coba kita perhatikan bahwasanya ketika Bapak, Ibu sekarang ngaji bering-beringan di masjid-masjid yang lagi yang megah-megah seperti itu, emang kalau kita meninggal itu yang nanti ngurus jenazah kita itu jamaah pengajian yang gede itu bukan? Pak Tatang bisa ngaji dari itu KTSM, emang jamaah TSM kalau nanti Pak Tatang yang meninggal itu yang memandikan jenazah? Orang caringin, orang dealnya. Nah begitu. Jadi ketika di awal masa pandemi saya bersyukur. Apa bersyukurnya? Umat itu kembali ke masjid lingkungannya masing-masing. Rindu kepada masjid lingkungannya masing-masing. Jadi wawuh jeung datangna, wawuh jeung du'u. Ya. Padahal biasanya beri dia. Tapi di masjid yang datangna pada nggak kenal. Gimana masjid saya mah begini. Ngomongkan mereka terus. Kan bukankah nggak boleh muslim sama muslim itu apa? Ghibah. Yang mana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kaitan dengan dosa ghibah itu. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan orang ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya. Oleh Rasul juga dinyatakan bagaimana bahaya dari ghibah itu sendiri akan menghapuskan amal soleh kebaikan kita. Jadi disinilah kita memaksimalkan ya, peran masjid itu bagaimana di masa pandemi seperti ini ada kedaulatan masjid. Ya. Sesama jamaah masjid itu semakin erat ukhuwahnya. Terjalin ukhuwah Islamnya, ukhuwah imaniyah. Namun ternyata ada juga ujiannya. Ujiannya masuk ke masjid berjarak lagi semeter. Ya. Sampai sekarang masih ada masjid jamaahnya itu masih bertengkar. Kenapa? Yang satu pengen rapat, yang satu pengen rengang 1 meter. Nah, ini gimana? Kita harus rapat atau harus rengang? Saya sampaikan. Sekiranya kita belum bisa merapatkan barisan di dalam urusan ekonomi, sekiranya kita belum bisa merapatkan barisan di dalam urusan politik, sekiranya kita belum bisa merapatkan barisan di dalam urusan budaya, sosial, pendidikan, jaga yang satu apa? Merapatkan barisan di dalam sholat di masjid berjamaah. Ya. Kenapa begitu? Ya si corona bisa asup, boy. Saya katakan seperti ini. Berapa kemungkinan itu corona masuk? Berapa persen? Goyim kan? Goyim. Mahan usung-usung masih corona tiga-tiga. Bulan yang lalu usungnya di mana? Di pasar. Ya, bulan ini di Bandung usungnya di mana? Di Puskesmas. Ya. Baru kemarin di Secapa. Nah, nggak tahu besok-besok musimnya di mana? Ya. Nggak tahu pesta negara ini musim. Ya. Beda. Nah, usung-usungan. Sementara merapatkan barisan di dalam sholat sudah jelas. Yang mana Rasul menyatakan jika ada saf yang kosong masuk satu orang, siapa yang ikut sholat?
Setan, kan begitu. Jadi yang yakin 100% yang dari Rasul atau yang dari ahli, gitu aja. Ya, ini mah untuk bahan tabakur saja kepada para pengurus masjid dan sebagainya ya. Oke, so, ya. Nah, tadi rahimahkumullah. Yang pertama, jadi di saat seperti ini, itu kedaulatan masjid itu benar-benar diuji. Yang kedua, coba kita perhatikan di masyarakat itu. Jangan ajari masyarakat itu. Jangan ajari masyarakat untuk peduli, empati, simpati terhadap sesama. Ya. Coba perhatikan. Saya perhatikan, saya urus di lembaga zakat yang mengakar di masyarakat, ya, itu tingkat kepedulian itu lebih tinggi. Pengimpunan dan pendistribusian itu lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga zakat yang tidak mengakar di masyarakat. Lembaga-lembaga zakat yang tidak mengakar di masyarakat, ya, itu mereka itu kelabakan. Kenapa? Yang mendidik zakat, infak dan sedekah berkurang. Tapi sementara lembaga-lembaga zakat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, dengan akar rumput, malah bisa meningkat. Kenapa? Karena tadi ada jiwa ta'awun sebagai wujud ukhuwah, saling menolong satu sama lain. Ya, ingin bantu satu sama lain. Ya, bisa saja level yang kecil, ya, di masa pandemi kemarin, ya, yang biasanya itu khusus untuk dana COVID saja, untuk bantuan pangan itu sampai 30 juta. Sebulan nggak bagi 2 kali, karena biasanya sebulan sekali nggak bagi deh. 2 kali. Ya. Dan menyebar kan ngebaginya deh. Ya. Kenapa? Karena mengakar di masyarakat, di akar rumput, merasakan. Jadi, ya saya kan punya beras sedikit, punya uang dikit, saya mah ingin ikut menyumbang. Kenapa? Karena ada satu keyakinan, ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya di antara faedah sedekah itu adalah untuk menolak bala. Nah, ini yang kedua, ya. Jiwa ta'awun di masyarakat, ya, dan lembaga-lembaga yang berdekatan dengan masyarakat itu muncul dengan dan ta'awun itu adalah salah satu wujud daripada ukhuwah Islamiyah. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Kedaulatan masjid. Yang kedua adalah ta'awun terhadap sesama. Yang ketiga apa? Yang ketiga coba kita perhatikan rumah-rumah kita. Ya. Keluarga kecil berkumpul kan ya. Jadi berkumpul ya. Meskipun ya jadi namanya miskin sebetulnya. Kenapa? Jatah makan jadi banyak. Padahal nyapa jadi wadi mah olok kejo euy. Ya ulun kali pada namanya kejo deui ya. Kan gitu ya. Ya, bukan dua ku sama kabeh natari. Jadi olok pulsa. Olok kuota sampai saja ya. Hambur kejo, hambur kuota benar-benar. Tapi aya teh di sini. Ya kan akhirnya coba ngajukan hutang kan tiap kali alhamdulillah henteu lah insyaallah ya. Tapi tadi interaksi di antara keluarga kita semakin maksimal. Meskipun kita jangan merasa nyaman seperti ini. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu ada rihlah, bergerak terus. Dan cinta mulai cicing di imah mah jenuh. Cuma otaknya tuh mata piomongin nggak dia nama. Bergerak terus ya. Nah nih, rapatkanlah uang kita, meraihlah kebaikan di dalam masa-masa seperti ini ya. Ya. Jadi untuk masjid-masjid tadi mudah-mudahan kedaulatan itu semakin topiknya dijelasin ya. Dan kita terjalin ta'awunnya sebagai wujud jadi ukhuwah Islamnya, dan kita pun bisa ngomong nggak nih kalau ada pertanyaan? Ya, udah nih. Bukan masalahnya sekarang ini soalnya tadi pitanya. Masjid Kan mulai ya, kan mulai. Udah. sholatnya harus. Malah ayam digemuk ini kuatnya.
padahal gaya anu sholat dari dinya dari orang dinya kene ya dek hati pada itu ya nggak apa-apa lah di kita kan kata kusur lain yang diomongkan lain yang dikerjakan kan ya itu kan kata kusur ya itu nah karena aneh di Indonesia nanti jadi masalah ya biasa lah ya nah lalu yang kedua tadi tahun nih apa tahun kita fitnahnya itu ya ada keserakahan biasanya coba kalau ada lagi bagi-bagi batu cangkah bagian mana saya nyopati rupanya. Padahal coba kita perhatikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Balad. Pada ketahaman Aqabah, wa ma'adraka mal Aqabah, fakku raqabah. Terus al-it'am fi yaumin dhi, cuma berapa itu memberi makanan di hari yang penuh kesulitan. Nah, ketika di hari yang penuh kesulitan itu harusnya seperti wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ya. Mendahulukan orang lain. Coba di kala seperti ini. Ya, kan pengerang-pengerang itu kan batur diulang pakai ya. Pada sana kita bisa meraih kebaikan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dahulukan orang lain. Ya. Ketika di masa kesulitan seperti ini. Nah, ada orang ayah kena beas, kena batas lah. Kamu ibu ini dia harus disalit aku orangnya. Kalau situ budak dijajah, wah, mesti. Kalau disutrungkan gitu. Ayo mana harap penuh gelis, ditempel teman. Itu. Nah, nempo itu. Nempo apa kan gelis dia gitu. Itu. Kayak mau dicoba kayak gitu. Gitu. Nah itu kan ujiannya ya. Untuk apa? Untuk tahun. Ujian kedua untuk tahun apa? Nah, saudara apa? Itu saya menang saya itu saya menang katanya di Cina masing-masing lah. Kan gitu. Yang nggak usah disebut-sebut seperti itu buat apa? Ketika kita nggak kebagian berarti kita dinilai mampu ya sudah Allah mampukan diri kita. Allah beri kita dari jalan yang lain. Ya. Ujung pikiran batu si itu menang 2 bungkus, saya menang 2 bungkus, capek. Kita usah bungkus bener lagi, kayak jauh lah, gitu ya. Loba di bubur. Iya, ya. Sebelum bagikan kata-kata, kebanyakan mah, ya. Kan inspirasinya harus kebaikan, ya. Nih, bisa ya saja, ya. Ini buat improve saja. Kan biasanya di situ di masjid itu ada nasi itu zuhur aja, ya ada sedai nasi bungkus di masjid itu. Sejak masa pandemi jadi nambahan. Isu-isu disanyikan SS Pak, sarapan goreng. Ya sarapan yang goreng, gitu kan. Soalnya nggak ada kayak jodoh ya bisa diambil. Itu jadi 3 kali benar teh. Ya kan di sini itu teh. Dan orang tuh pada ini karena orang ingin berbuat baik. Nah tadi meyakini apa? Sedekah itu menolak bala. Ya, udah nggak usah diambil, pusing gitu kan? Ya. Dengan rezeki yang ada kita bersedekah. Bisa jadi apa? Kita hanya sedikit yang kita berikan kurang pan seetik dengan 2 bungkus ada sama kuning teh. Tapi kan orang dengan boga 5 bungkusnya. Disedekahkan 2 bungkus berapa persen? 40% Paknya. Ayo batur bukan duit miliaran. Nyumbang ngan biasa karungnya saeutik eta mah. Ya, 0,0000 sekian urang mah rutin teh 2 bungkus nyimpen di masjid, nyimpen ka gede pada teh pahala insyaallah ini biar nanti dinyatakan oleh Rasulullah ini sedekah yang akan menjadi orang-orang kaya gitu. Nah, ketika jiwa ta'awun muncul seperti itu, kan kebaikan. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang ketiga apa? Keluarga kita. Nah, ujiannya apa? Nyata bosan pagi nyata tadi. Ya. Nah, sekarang ibu-ibu itu kan pada repot. Repot apa? Ngurusin anak-anaknya sekolah. HP ini budak sekolah sih lupa jangan itu teh. Bapaknya jangan mikiran kuota. Gurunya jangan tuh sarwa, gurunya jangan. Ya. Pada tak ribu itu bisa banyak itu
Mudah-mudahan bisa diatur kayak kuota negara. Amin. Kan gitu. Iya. Ya. Nah itulah yang terjadi. Ya. Maka kita lihatlah sisi kebaikan di dalam setiap musibah yang Allah berikan kepada kita. Dan ini kita kuatkan ukhuwah kita. Nilai-nilai dasar ukhuwah yuk kita kuatkan. Ya, jaga lisan kita dari apa tadi, asuh, dia ngomongin orang lain, gibah dan sebagainya. Ya, lebih baik perbanyak apa zikir, bacaan Quran. Ya, tadi kemarin, ya, kalau baca cicing di kita bukan di lockdown, makanya baca Quran tidak bisa sampai dari mana juga, Kalau cek sama mana? Quran bisa 5 juta siapa dah? Halus. Punya kan Quran mah gitu, pada teteh. Guys nyawa HP kumaha 1/2 jam kan ancang terus nelpon perintah dower deui terus panasan. Terus jadi itu eta mah moal anggap itu moal. Itu Quran dengan kalau cek eta tak Quran braille gitu nya kadang pas dibaca ngaboy mana Katindihan. pakai anglo. Jadi kita masih makan tadi untuk mendekatkan diri kita dengan kuatkan ilmu ya, kebaikan-kebaikan ya. Jelas saya terasa itu ukhuwah terjalin dengan baik ketika kita berpikirnya positif ya. Coba WA tetap pakai ngomong berbatu terus pakai dagang itu mah betul ya, pakai dagang dagang Allah nanti yang menyediakan rezekinya ya itu perlu ya urang dagang tehnya teh jeung kasep teh nya nganapkahan karek nge-share, saya bari nge-share pahala geus meunang gitu teh. Udah nunggu kumaha, kan bari pahala geus meunang. Ya, mata mun ada lawan itu udah dagang teh mah hareunnya. Teu payu kali kumaha? Wah. Pahala geus meunang, betul siapa? 10.000 mikirna. Ya. Jadi kebaikan Allah sediakan sekiranya kita pun berpikir kebaikan. Ya, presiden depan itu, apa tuh kamu presiden maka urang, ya doakan presiden sing soleh, itu sing soleh, sing pager, gitunya sing kabuka hati, sing kabuka pikiran sing nyaah karayana kan gitu, sing bertauhid ke Allah Subhanahu Wa Taala, doakan dan halus, ya orang akan jadi presiden tidak bisa, ya doakan dan halus, gitu, ya. Ya, sing soleh, sing bagus, sing ngabuka hatena, sing aya dina jalan tauhid. Ya, begitu doakeun. Ya. Rame-rame doakeun kebaikan, ya, kebaikan imannya, kebaikan terhadap rakyat, kebaikan hatinya. Doakeun ke urang lah. Ana baruga kebijakan teh. Ya. Presiden, menterina, dirjena, kabehanana gitu ya. Itu sing soleh, sing balageun, sing aya dina tauhid. Itu urusan tentang hidayah karena orang ngadoakeun alus bisa menang pahala ya. Tapi kalau kita mendoakan jelek udah usai tadi doain orang baik tenang kenapa kebaikan buat kita ada doakeun dan alus ya nganai doa istighfar pun kayak dalam benernya ya dalam biji pada masuk ke doa istighfar kita tetap doa kepada hidayah ada dalam tauhid yang pertama. Jadi kita raih banyak kebaikan dan itu sebetulnya bisa. Nah, tadi yang terutama adalah kebaikan di keluarga kita. Ini yang tadi saya sampaikan di mana-mana ya, untuk menjaga keluarga kita. Ya. Kan kita ingin berkumpul keluarga yang di dunia yang di surga ya istilah. Bisa pada tanggung yang di surga, yang di dunia yang boleh surga pakai banyak dengan bidadari gitu tak? Pemajikan mau dibawa kan kayak bidadari Pak, tak kan? Bawa. Lain seperti memang bidadari. Pemajikan itu lebih gelis dibanding bidadari. Kate lebih cantik daripada hurun ain. Ya, ketika kita nanti di surga itu bersama istri. Ayah amalan siapa yang ngamalkan? Bukan siapa yang mau ditapikan itu ya? Siapa yang ngamalkan ayah?
Sebutnya kan Rasul menjadikan para sahabat siapa nih yang mau mengamalkannya. Kalau di daerah mana ada yang mengamalkan. Terus janji lah siapa yang mengamalkan? Dia teh amalan ngarep barengan ka surga. Jangan keluarga. Pamajikan dibawa, anak dia bawa. Gitu. Nanti mau ke pemajikan, jangan mau pemajikan. Hiji, ya amalannya. Karena ini tanggung jawab suami, ya ingin bersama-sama dari masa pandemi itu wah bisa maksimal loh. Yang pertama yaitu sholat berjamaah di masjid. Kabunnya ke keluarganya, ke anaknya, ke pemajikan, saya latih ini sholat berjamaah di masjid. Pula sholat di mana? Tenang sholat di mana? Pakai mana? Ya, iya. Maka tugas sisi itu adalah mendorong menyemangati. Mahalaman jauh masjidnya. Di masjid di masuk ke sudang, dibetok deui akan bukan abi ulah. Kami jauh masjidnya kumaha? Dia pengalaman. Kita sholat. Oh, kenapa demikian? Nih, ketika seorang pergi ke masjid, sejak wudunya itu sudah menghapus dosa. Berangkat ke masjid, melangkah naik ke masjid, diangkat derajat, dihapus dosa. Masuk ke masjid, ada belum kemenang, dia sudah ke masjid. Duduk menunggu sholat itu dianggap sedang sholat. Ya. Lalu setelah sholat, jangan assalamualaikum leos. Apa? Zikir dulu, duduk ya di tempat dia sholat. Dia zikir, berdoa. Dan di saat duduk seperti ini, malaikat mendoakan orang tersebut. Di dalam hadis doanya, Allahumma gfir lahum warhamhum wa tub alaihim. Ya Allah, ampunilah dia. Rahmatilah dia dan terimalah taubat dia. Dan ada doa yang hebat, doa malaikat itu. Ya, untuk orang-orang beriman. Ya, itu dalam surat Ghafir. Ya, surat Al-Mu'min ayat terakhir 7 kalau tidak salah. Doanya seperti ini. Rabbana wa adkhilhum jannati ad-dinil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, masukkanlah orang ini ke mana? Surga. Surga mana? Surga Aden. Yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jangan dia sendiri, ya Allah. Siapa? Orang tuanya, istrinya, dan anak keturunannya. Yang soleh-soleh. Ya, orang mematahan ke pemajikan kan karena kagoknya. Nyarita sakecap pemajikan 2 meter, 2 meter pemajikan. Kehepan urang teh. Ya. Jadi kalau gitu, kebetak tuh, oh coba terus ngabam-bam, tak pemajikan teh. Saya utik penjaritan nama kan gitu. Kalau lu pemajikan ngabam gitu, kumah ulah teh malah ulah sarua, ada yang gitu kan. Itu. Ada sorangan. Iya, ada sorangan sampeun mah. Mun teh sagean yang pieuran aku beri. Wah, nah, pada kata keluar yang mapatahan teh pan terjadi kabur keluar, kumaha? Taku sholat berjamaah, menang doa di malaikat. Ya, dan mengadakan pemajikan gue, lo mencari karena capek atau ngena cicing ngena digensi kau kemarin hotel banyak. Itu pelan-pelan pemajikan cicing, ngadain hotel mah dari temalan. Nah, karunya lagu di temalan kan nambahan deui kan, tambah dosa ka pemajikan. Jadi lain susi selainnya ketika pemajikan. Nah, gitu. Cici gue, cici gue temalan gitu kan. Cici gue diomongkeun nyarita. Gitu. Sarua diomongkeun. Temalan deui. Nah, jadi Umar bin Khattab milih cici nah karunya nya enggak pemajikan. Kenapa? Oh iya. Oh, roaming ya? Roaming. Oh iya, roaming. Saya ganti dulu channelnya. Ya. Jadi itu ya. Kan dengan sholat itu yakin udah kita beres sholat, zikir, berdoa, didoakan oleh malaikat yang tadi doanya. Ketika kita
maka kita tidak tertarik didoakan oleh malaikat yang dari Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nah, di antara amalannya bagi laki-laki suami apa? Sholat berjamaah di masjid, datang ke masjid sebelum adzan. Iya Pak, ke masjid masbuk terus. Nah, itu. Nah, di sini kan ada fitnah. Harta jadi fitnah, anak jadi fitnah, istri jadi fitnah. Nah, mau pergi ke masjid, istri nyuruh dulu ke dapur. Ya, itu nyuruh dulu ke sumur. Kadang diduduk karena kasur. Lat ke masjidnya. Ya. Kalau enggak kan anak-anak, kan ya. Kalau anak-anak lah, anak kita langsung ajak aja ke masjid. Ya. Itu. Ada aja ke masjid. Nah, ini yang pertama, Pak, yang pertama. Amal yang kedua apa? Itulah disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya panjang, ya. Tahun dulu kan. Nah, bagaimana menjaga ukhuwah Islam, penafasaan muslimin. Ya. Membebaskan, ya, memberikan nafas kepada muslim, jadi membebaskan dari kesulitannya, ya, atau memperrojaan muslim kurbatan min kurbi dunia. Farrajallahu lahu fid dunya wal akhirah. Dan man satara musliman satarahullahu yauman kiamat. Jadi kita membantu sesama kita, kita menutupi aib saudara kita, itu kebaikan untuk kita sendiri. Lalu Rasul menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhum nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmat wa haffathumul malaikah wa zakarallahu fi man indah. Amalnya apa? Baca Al-Quran. Di mana? Di masjid. Sendiri berjamaah. Kebarengan mempelajarinya, koreksi. Nah, karena kalau baca Quran sendiri betul semua. Pas baca barengan, wah banyak salahnya. Ya. Jadi bagaimana rumusnya? Ulang dulu, ulang. Bosan. Jangan bosan. Apapun yang berikan ya. Baper. Jangan baper. Lagi jangan baper ya. Insya Allah pasti bisa. Ya, pahala pasti dapat itu. Dan ada faedah yang tadi apa? Allah turunkan sakinah, ketenangan, ketenterangan. Allah janjikan dalam keluarga itu kan ada sakinah kan? Litas kuno ilaiha. Kuatkan sakinah itu, jaga sakinah itu dengan baca Quran. Baca Quran di rumah jangan diceritakan lagi. Itu harus jadi modal. Setiap pagi itu sudah punyalah 1 juz gitu. Ya, setiap subuh itu. Iya. Ya. Membijit mas menang biji cepat deh. Nah itu tadi. Jika ada modal saja. Lalu di masjid itu, ya. Yatluna kitabullah wa tadarasunahu bainahum. Itu Arab Quran kan gak banyak tenaga kan sebetulnya mah ya. Tapi linu misalnya kata penurunnya Arab Quran itu curug, linu baca Quran kan. Ali mijitnya betul kalau menang udah no. Eta mah resep atuh. Nah, ini baca Quran. Pertama kan sakinah. Kuatkan sakinah keluarga kita dengan naudiru buyutakum bitilawatil Quran dan hadir ke masjid. Ya, datang sakinah. Setidaknya kan membaca Quran mau mikiran tak boga beas. Oh, detail. Nah, pikiran fokus na Quran yang benar baca na Quran. Sabla bukeun ngalamun depan kapangi berarti. Dia lewat lamun sabaraha ngalamun itu pikiran beas. Ya, atau ngalamun belah eta tadi mayun memajikan. Fokus nih baca Quran mah. Hilangkan masalah itu. Ada sakinah hadir dalam diri kita. Terus itu kita berdoa kepada Allah.
Kita ajak ke masjid barengan. Ya, yang pemajikan nama. Ya, jangan anak-anak abri ke masjid. Ajarat akhir mustaqim. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah limpahkan rahmah. Hafathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Mau apa tadi malaikat? Berdoakan kebaikan atau lana? Kebaikan buat ahlul Quran. Oh, hebat kan? Wa zakarallahu fi man indah. Allah nyebut-nyebut orang tersebut. Maksud Allah merasa bangga pada majlis tersebut. Nah, jadi amalan yang kedua, ya, apa? Hadir dalam majlis Quran. Di mana? Di masjid, lain seseorangan bareng berjamaah. Ya, dalam satu majlis. Nah, dua-duanya itu di masjid ternyata ya. Kita kembali kepada yang tadi. Daulatan masjid untuk memakmurkannya. Dan kita dukung masjid-masjid yang ada sekitar kita, masjid yang di lingkungan kita. Bukan masjid-masjid yang jauh. Ya, tapi masjid-masjid yang ada masjid kita makmurkan. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga itu adalah sedekah setiap hari. Sedekah setiap hari. Ya. Kenapa? Karena di pagi hari datanglah dua malaikat. Kalau kita bersedekah, maka malaikat mendoakan agar kita. Tapi kalau kita tidak bersedekah, kita bakhil, justru itu adalah makanya keburukan bagi diri kita. Bersedekah setiap hari. Ya, kalau kita tidak bisa bersedekah pada yang lain, bagi suami ya bersedekah kepada keluarga. Resiko tinggal poin dan menang pahala tinggal poin. Gitu. Ya, mau 10.000 ge, kita majikan, ke budak pagi, besok teh kan bunga, kan anak di mau majikannya. Tahun bulan sebenarnya, tahun bulan. Ada bulanan ayah, bunga poin ayah. Ya, untuk istri, untuk keluarga itu kita jangan bakhil. Apalagi untuk kebutuhan pokok. Kalau kita sebagai suami bakhil terhadap keluarga kita, paling untuk kebutuhan pokok, maka Allah akan membuat kita bakhil. Catat, ya, ulah korek atau majikan anak, ya. Kalau untuk kebutuhan kita jangan pernah bakhil. Udah jelas ini butuh buat apa? Jangan rokok ayam. Biasanya itu loh. Gitu. Kayak dia masak ya, kayak kamu kayak gini nadanya gini. Solim itu, solim tempat keluarga. Kan sudah solim. Anak nggak 2 kali. Ya, soalnya dijabat. Lalu nggak menggunakan alus kan pemajikan teh, coba menggunakan goreng. Percuma hidup ya, karena apa-apa. Nah. Anggar tadi. Nah, itu kan jadi keberkahan keluarga jadi hilang. Ya, keberkahan keluarga jadi hilang. Jadi ya kita sedekah lah. Ya, sedia pada keluarga. Syukur-syukur bisa sedekah pada urusan yang lain pada tetangga kita. Pilih bisa ya tetangga nu yatim, ya. Kasih sama kita, tetangga nu janda. Pamajikan bae sama urang, ngomong heula eta mah. Hah? Iya, ya. Kalau Pak Nudin nggak apa-apa, ya sedekah kepada janda nggak apa-apa, itu. Ya, mudah-mudahan kan berikutnya bukan hanya sedekah, tapi bisa menafkahi. Amin. Kalau sudah bisa menafkahi kan bisa bersedekah, ya. Ya, sedekah murah. Astagfirullah. Gitu berarti. Doa sejauh barat menurut itu ya itu doa sejauh barat itu ya itu jadi sedekah setiap hari. Ya di depan masjid itu ada jamaah subuh itu ya subuh itu pasti dia tuh ngisi itu. Sedekah udah beres sholat subuh kita berkumpul di masjid. Jangan lupa cuma setengah jam baca ayat Quran. Ayo, keluar masuk. Ya, sudah itu terjemahkan setengah jam beres. Udah itu amal fardhiyah. Baca Quran masing-masing mereka itu. Paling sampai jam 6. Dari jam 6 kan sudah masuk waktu duha awal. Lalu sholat suruh.
nikmat, ya, nikmat, ya. Itu kalau jamaahnya nggak banyak, tapi terasa kenikmatannya itu bentuk sakinah, rahmat dari Allah terasa. Ya. Jadi 3 amalan tadi sudah langsung dilaksanakan, ya. Sholat subuh berjamaah, ya. Jadi sebelum itu sudah pada datang ke masjid, ya. Itu sudah mak, ente kan ada usia. Kan baik sampai 5 juta mungkin. 5.000, 2.000. Kalau nggak melihat nilainya kan. Tapi kesungguhan kita, keistiqomahan kita. Udah gitu apa? Ada harus baca Quran. Barengan, walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat, baca masing-masing. Terjemahkan, tafsirkan. Kalau itu amal fardiyah, ya. Ada yang baca zikir pagi, ada baca Quran, ya. Setengah juz, 1 juz. Itu sampai syuruk. Itu sebelum subuh, ya, duha awal waktu, udah nikmat itu. Dan terbicarakanlah kebaikan, bukan kejelekan yang dibicarakan itu, tapi bagaimana melahirkan kebaikan. Maka tadi, wazakar timbang indah. Ya, disebut oleh Allah merasa bangga, dan terasa nikmatnya itu. Nah, jadi di masa ini, ya, maksimalkan interaksi kita di masjid, ya. Kualitas interaksi kita di masjid, maksimalkan kualitas hubungan kita dengan keluarga kita, dengan istri-istri kita, ya, itu maksimalkan, raihlah kebaikan yang banyak dan jamin tadi betul-betul rasakan nilai ukhuwah Islamnya di saat-saat seperti ini, ya, itu fi yaumin di masqalah atau it'amu fi yaumin di masqalah, rasakan itu. Dengan memberi makanan di hari yang penuh kesulitan, itu betul-betul terasa ukhuwah Islamiyah kita. Kiranya itu yang disampaikan, ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Ahmad Solihin. Baik, mungkin mari kita sekarang buka sesi tanya jawab. Apa yang disampaikan tadi, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu di daerah masing-masing, bisa langsung bertanya ke narasumber. Baik, mic-nya dinyalakan saja kembali. Yang mau bicara ya? Yang mau bicara, yang mau bertanya, bisa dinyalakan kembali mikrofonnya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak? Dengan saya dari Sukabumi, Pak. Siapa? Sandi dari Sukabumi. Baik, Pak Sandi, mangga. Saya hanya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua ITMI Kabupaten Sukabumi dikarenakan beliau tidak dapat mengikuti kegiatan ini karena sedang ada urusan katanya, Pak. Ya. Terima kasih. Ada hal yang ingin ditanyakan mengenai materi yang disampaikan tadi, Pak? Yang ingin saya tanyakan adalah ketika sholat berjamaah di masjid, terutama di masjid dekat saya ini kan kalau maghrib tuh suka ada anak-anak yang bermain ya, mengganggu kekhusyuan. Itu bagaimana sebaiknya, Pak? Apakah mencari masjid yang lebih kondusif atau bagaimana, Pak? Langsung jawab, Ustaz. Ya, langsung aja. Nanti langsung gitu. Udah. Ya, kita harus bersyukur ketika di masjid itu hadir anak-anak kita atau anak-anak tetangga kita. Mereka ribut, lari-lari, tak jadi sholat. Namanya juga anak-anak. Yang penting bapaknya jangan ikut lari-lari. Ya. Coba diingetin, besok itu lagi nggak? Itu lagi. Saya masih ingat orang biasanya kepada anak-anak yang ke masjid itu bahasanya gimana? Jangan lari-lari di masjid. Itu aja kan? Ya udah, kita sabar seperti itu. Besok lari-lari lagi. Besok main lagi. Tapi sekarang bahasanya itu sadis. Anak-anak jangan dibawa ke masjid. Jadi yang ingetnya apa? Jangan ke masjidnya. Kalau dulu apa? Jangan main di masjid. Jangan lari-lari di masjid. Kan gitu aja. Kalau dihilang, kamu
Lompatan di masjid, direncas kucing kan gitu. Di sini apa? Cinta galak bisa. Oh iya. Jadi yang dilarang itu apa? Lari-lari di masjidnya, main-main di masjid. Yang namanya anak besok, ya gitu. Sehingga kan kita bersabar saja. Maka kenapa anak-anak ditempatkan safnya di mana? Di belakang. Dulu kurang ngerti, anak-anak di depan, anak ngerakak. Terawasi, akhirnya aku mah sholatnya jadi memperhatikan. Nah, di belakang aja anak-anak itu. Ya? Ya, jadi kita bersyukur ketika ada anak-anak yang datang ke masjid dan kita doakan mereka. Mudah-mudahan setelah saat mereka yang akan menjadi pelanjut kita. Sekarang mereka lari-lari di masjid, tapi nanti mereka akan menjadi orang yang khusyuk di masjid, memakmurkan masjid. Ya, ada kenangan indah di masjid, menang ulin di masjid, mengkemah sholat ibadah di masjid. Coba di masjid-masjid yang di kampung-kampung. Sama saya ingat dulu main serot kaplok di mana? Di teras masjid. Di teras masjid. Serot kaplok penku batu itu tadi. Oh, teriak-teriaknya. Tapi sekarang setidaknya ketika anak-anak main di masjid, ketika ada yang berkumandang, ada yang ngajak sholat enggak? Ada yang ngajak sholat. Tapi kalau anak-anak mainnya di mall, pas adu adan, ada yang ngajak sholat enggak? Nah. Jadi nikmatilah kegaduhan dari anak-anak tersebut dengan berdoakan kita. Kita ingat kan bagaimana kisah Imam Sudes? Didoakan oleh ibunya. Padahal kamu apa itu? Dia nakal lah, kata bicara nakal. Nakal anak-anak, gitu kan? Tapi ibunya mendoakannya apa? Semoga menjadi imam di Masjidil Haram. Nah, tenangnya kita itu adalah, kesabaran kita adalah dengan mendoakan kebaikan buat anak-anak tersebut. Ya, kalau nanti ada masjid yang kondusif, ya silakan. Ya, tapi kita harus bersyukur ketika anak-anak itu betah di masjid. Sok seragam dengan saukur ulin di masjid. Setidaknya ketika main di lingkungan masjid ada yang ngajak sholat begitu. Allah anda bisa. Iya, jadi begitu Pak Sanggi dari Sukabumi. Jadi ini juga sebetulnya tanggung jawab orang tua ya, Ustaz ya. Begitu mengajak anak ke masjid tentu harus dibimbing dengan orang kita kan. Jangan sampai kita berdoa khusyuk di masjid, kita zikir di masjid sementara anak-anak kita di belakang main segala macam lah itu kan. Jadi ya tentu ini para orang tua juga harus malu sama banyak anak-anak yang ke masjid sementara orang tuanya enggak kan gitu. Nah, itu ini yang jadi tugas kita sebagai orang tua untuk mengenalkan anak-anak kita agar dekat dengan masjid, agar dekat dengan Al-Quran, agar tahu siapa Rasulnya, agar kenal siapa para sahabatnya, dan agar kenal lebih akrab lagi dengan Al-Quran. Baik, Ibu Bapak dari daerah, masih ada yang ingin disampaikan mengenai kajian hari ini masih dibuka. Mari kita diskusi mengenai bagaimana kondisi di daerah dengan suasana pandemi seperti ini, bagaimana suasana ibadah di masjid masing-masing yang ada di wilayah Bapak Ibu. Silakan. Dinyalakan kembali mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tasikmalaya, Supriyatno. Mana Pak Supri? Mau saya tanyakan ke Pak Ustadz tentang kita gemar atau rajin bersodakoh ya, terutama dalam suasana pandemi corona. Pada umumnya para tunanetra mungkin seluruhnya di Jawa Barat yang non PNS itu, yang kerjanya wira swasta, kehilangan mata pencaharian atau berkurang penghasilannya. Begitu Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan, kan di kita ada organisasi ITMI ya, namanya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Bagaimana kiat-kiat ITMI atau organisasi yang notabene se-Jawa Barat, untuk wilayah Jawa Barat, menaungi atau menanggulangi kesenjangan atau kekurangan ekonomi atau finansial untuk para anggotanya. Yang saya rasakan selama ini,
belum ada satupun bantuan dari ITMI Jawa Barat khususnya, baik itu sembako ataupun apapun, untuk memperjuangkan nasib-nasib para anggotanya. Karena DPW ITMI Jabar itu anggotanya adalah seluruh anggota PD Jawa Barat yang ada di tiap-tiap kota dan kabupaten. Malahan mah ada instruksinya harus merapat ke dinas sosial atau dan lain sebagainya. Nah, hal itu tanggung jawab ketua DPW ini dan jajarannya untuk memperjuangkan nasib-nasib anggotanya. Jadi jangan sampai kita berkuar-kuar untuk sodako, untuk zakat, untuk yang tadi itu amun itu ya di Mas Kobah itu memberikan makanan pada satu hari kepada orang-orang yang lapar atau kelaparan, sementara organisasi berpangku tangan atau tidak memperjuangkan nasib-nasib kami-kami yang ada di daerah. Itu misalkan dari pemerintah, sementara pemerintah lelet dan birokrasinya berbelit-belit. Begitu kalau lewat organisasi gampang sebetulnya, dekat dengan Pak Ridwan Kamil. Seperti itu Pak Ustadz, mohon solusinya karena makomadin ila bilma, tidak akan berdiri agama tanpa harta. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan kelembagaan dijawab oleh lembaga nanti. Tapi yang perlu kita perhatikan ketika au-it'amu fi yaumin dzi masqabah itu, ya, itu perintahnya itu kepada orang per orang. Mental kita yang dibangun. Au-it'amu fi yaumin dzi masqabah. Sebagai salah satu kisah, coba kita perhatikan kisah Ali bin Abi Thalib. 3 hari dapur nggak ngebul, nggak masak dia. Ya. Dari yang keempat dia memperoleh makanan. Tengah jalan bertemu dengan sahabatnya, menundukkan kepalanya, kesedihan dan sebagainya, kesusahan kelihatan. Ditanya, kenapa engkau? Udah 5 hari tak makan. Lebih lama kata Ali. Ya udah, dibawa saja punya saya. Wah, dia pun 3 hari. Nah, jadi ini sikap personal dulu. Akhlak pribadi yang kita bangun. Ya. Lembaga ITMI itu bukan lembaga keuangan. Ya. Bukan lembaga penyediaan keuangan. Dan bukan lembaga kayak Bulog, bukan. Ya. Bukan. Ya. Tapi memang dengan lembaga kita bisa mensinergikan. Ada peluang, ya disalurkan. Kalau tidak ada, ya enggak. Tapi kita membangun kekuatan jamaah itu agar jangan sampai kita itu menjadi makhluk yang hina, makhluk yang fakir. Tapi kita menjadi makhluk yang muslim yang produktif, muslim yang ghina. Yang tadi, au-it'amu fi yaumin dzi masqabah, personalnya itu. Kita ingin berpartisipasi di dalam terwujudnya satu kebaikan. Itu mental harus dibangun. Jangan, kebagian, saya nggak kebagian. Bukan mental itu. Justru saya harus ikut andil di dalam melakukan kebaikan. Itulah au-it'amu fi yaumin dzi masqabah. Bukan ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Ingin nggak jadi muslim yang mulia? Yaitu dengan au-it'amu fi yaumin dzi masqabah. Nih, kita cerita. Ya. Orang kaya diajak nangkring, pinggir jalan. Ya. Pak, sedekah dong. Wah, saya setiap hari suka sedekah. Masjid saya itu kan 1 juta saya sumbang sebulan. Ah, coba kita perhatikan ya. Oh, antum becak kan ya? Nah, antum becak. Dia narik. Saya dapat berapa? Ke belakang. Baik lagi lihat temannya itu yang nggak narik. Lo udah makan belum? Belum. Yuk kita makan. Uang hasil narik becak dia pakai makan, dia sama saudaranya belum makan. Habislah. Berarti dia sedekah dengan setengah hartanya. Kan begitu. Itulah au-it'amu fi yaumin dzi masqabah. Tapi kalau jiwanya fakir, lah gue belum kebagian. Lalu dia membuka pintu masalah, pintu meminta-minta. Rasul katakan, man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba fakir.
siapa yang membuka pintu meminta-minta dan mati mengandalkan hidup dari meminta-minta, fatahullahu lahu barwa fakir. Allah membukakan baginya pintu kefakiran, merasa kurang cukup, ya, hina terus dia itu, ya. Ini ada cerita. Ini sepanjang rel itu Karekanok, ya. Ada teman saya nyewain rumah apa disebut tanang manuk sih teh, ya. Tapi karena pengen irit ya, satu ruangan itu paling 2 kali 3 diisi oleh 5 orang, cuma buat tidur doang gitu. Nah, dinasnya apa dia itu? Dia dinasnya itu dagang kopi di Bali. Nah, jadi apa? Jadi itu peminta-minta. Tapi dia itu ke yang punya rumah itu, dia pesan nanti sore saya pesannya gepuk ya. Pesannya ini ya. Hebat. Jadi yang punya rumah ikut makan kepada yang itu yang ngontrak. Ya. Usung KRT nih, balik nanti itu seminggu sekali itu teh. PNS membentar balik seminggu sekali itu teh. Karena KRT teh mau duit 3 bulan, keresekan itu teh, receh unggul kan gitu. Tapi mulia nggak itu, Pak? Kan karena nggak ada hidup dari apa? Masalah tadi hina itu tetap fakir, ya. Ya Anda di sekolah kan sampai anak itu ada yang protes. Panggus eureun atuh Pak baramaeun teh era abdi. Tapi jago banget ya mereka di sekolah tentang kita kan lahir dia. Sadar kan itu. Ya. Maka kan nggak aneh ketika di Jakarta itu ditemukan gitu ya. Peminta-minta ya paling seperti itu. Ya. Tapi jadi mulia nggak? Tidak. Ada keinginan untuk memberi nggak ada. Fakir. Nah, jadi yang perlu ditumbuhkan jiwa sedekah. Ya. Jiwa sedekah, jiwa terbaginya tadi. Autif, fi yaumin di maskah orang itu jiwa sedekah. Wah, itu enak. Ya mah ahli urut, ahli rokok kan, kalau cik Dan tapi kalau masuk ngabagi sak rokok, tak rukun dirinya. Bahagia, tenang kan. Sampai lucik mah. Jika sabatan, kan beres sekali ngebatiannya. Asal coba rokok jadi mau kasih bungkus. Merindah cika-cika. Tapi coba, dia mungkin deh teh. Hina nggak? Boga rokok nama. Boga, pakai bungkus nggak modal. Cika kok. Tapi alu tadi nu bahagia nu mana? Nu bagikan. Tah, rokok teh langsung nya ban, rokokna kopina sok. Beda apa teh? Beda. Nah, seperti itu. Jadi jadilah manusia yang mulia. Ampiya mimpi maskobe itu ke personal kita. Ya. Jadilah kita orang yang berbagi, memberi makanan di hari yang sangat. Setidaknya apa? Ya, ulah ikut, jangan ikut orang lain ketika antri kan gitu ya. Kan gitu. Ketika kita nggak kebagian, alhamdulillah. Ya. Lembaga itu tidak punya duit. Ya. Dan bukan lembaga penghasil duit itu, tapi kita mensinergikan agar orang-orang bisa berbuat baik melalui lembaga. Itu pandangan saya, ya, begitu. Ya, kalau misalnya ketua DPW itu TKP stop dipilih deh. Tidak bisa menghitung dipilih deh lah, kan gitu. Kali bukukan deh. Itu saja, silakan. Ya, demikian tadi jawaban dari Ustaz Aso. Ini mungkin secara kelembagaan, secara organisasi ada tambahan dari ketua DPW. Nanti aja. Ya. Jadi intinya kembali ke mental ya. Bagaimana mental kita mengayakan atau membuat kaya mental kita. Kalau memang mental kita miskin, meskipun kita punya BMW tetap sengsara mental deh kan gitu. Tetap ingin diberi kan gitu. Makanya banyak pengemis mungkin yang ditemukan di jalanan di Jakarta, dari mana saja ketika datang ke rumahnya, rumahnya mentereng bro kan gitu. Nah, ini mental yang harus dibangun, terutama di kita, di kalangan tunanetra. Kalau pengajian seperti ini, apalagi daring, tidak ada pembagian sembako, tidak ada transport,
berapa daerah ini yang hadir. Tapi coba kalau digembar-gemborkan Nggak DPW, ada snack lagi. pengajian DPW secara online, semua peserta akan dibantu pulsa untuk pembelian kuota dan akan ditransfer untuk apa dan sebagainya. Saya yakin semua DPD di ITMI Jabar masuk di ruang meeting ini. Nah, jadi bagaimana ini kita membangun mental, membangun diri kita sendiri? Tidak bisa kan? Mentalnya mental ingin diberi, bukan mental ingin memberi. Betul. Oh, kurang serius. Ingin selalu dikucuran mereka. Ya, bagaimana? Ada yang masih ingin ditanyakan dari kajian kita kali ini, Bapak Ibu silakan dinyalakan kembali mikrofonnya. Itu hanya apa ya? Semangat saya saja lah. Catat calon ketua DPW. Baik, silakan Bapak Ibu. Enggak dinyalakan. Dinyalakan lagi kembali mic-nya. Ada yang dari luar Jawa, Pak Haus, Pak Heri? Tadi ada Pak Aminullah tadi. Pak Aminullah dari mana? Medan. NTB. Oh, NTB. Ya. Lalu Bisa Sunda ya, ada dari Majelis Suro. Dari Jakarta. Pak Ketua, bukan? Iya, Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Ketua Majelis Suro. Bisa berminta ya. Baca berapa ya? Sebentar 11 luas. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi lah. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan, mungkin belum ketemu mikrofonnya untuk dinyalakan kembali. Sambil menunggu barangkali yang di ruangan mau bertanya. Boleh sambil menunggu, karena ini mau diketahui Bapak Ibu semua, untuk pengurus DPW kita semua kumpul di salah satu rumah pengurus DPW, yaitu di rumahnya Bapak Haji Tatang. Profesor Haji Tatang. Ini mudah-mudahan doa-doa dari kita semua, mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang berkah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Silakan Ibu Bapak yang di ruangan ini, mungkin ada hal yang ditanyakan. Baik, terima kasih. Pertama, tadi memang sebelumnya saya ada niatan juga didoakan, tapi udah ya tadi. Khususnya anak-anak saya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Pertanyaan gini, Pak Sok, kalau dalam sholat di ayat terakhir, ya khususnya di masjid ini, saya kan disalahkan Pak Sok. Ketika salam, jadi salam itu, jadi kan kita harus pada saat itu pertama itu ke kanan. Nah, merendah itu tidak boleh, di bahasa Sunda nama tidak boleh kabawa. Jadi harus berke pundak nama yang menengok hanya kepalanya saja. Ketika kita kabawa berarti batal. Kata orang sini sholatnya. Pikiran saya mahal batal gitu. Karena kan ketika salat itu kan mengakhiri sholat, artinya kan batal ya. Gitu. Tapi kenapa dianggap batal? Nah, itu satu. Yang kedua, dalam berjamaah, kita kan ada, memang tadi betul separas ya, antara lapat dan. Nah, akhirnya ada sekelompok orang lebih baik di rumah akhirnya daripada yang tak kira-kira bagaimana, apakah lebih baik di masjid rendang atau lebih baik di rumah saja. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi ya, salam ke kanan, salam ke kiri berkaitan dengan cara sebetulnya ijtihadi. Tapi kalau sampai mengatakan itu batal sholatnya, nah itu sudah offset ya, sudah offset. Ya, jadi sudah offset kalau sudah menyatakan itu batal, begitu ya. Nah, lalu yang kedua kaitan tadi
ya sholat tadi berjamaah seperti itu kan sama ya. Kalau sampai 1 meter dan sebagainya ya itu kan ini menurut hemat saya ya, apa yang pendek yang saya tahu berdasarkan keterangan daripada kaitan dengan sholat berjamaah ya, rapatkan saf yang tadi. Jadi kalau yang safnya seperti itu bukan sholat berjamaah tapi sholat berbarengan ya, itu sholat berbarengan kan begitu. Nah, begitu. Ya dari para PPSN diomongin sampai ini ada yang cerita kemarin itu yang berdekatan tuh sampai disundrungkan gitu kan. Sampai disundrungkan kayak gitu. Ya itu kan berlebihan kan ya. Nah, ya itu. Sampai disundrungkan oleh kecuali kan didorong ya untuk menjauhkan. Nah, itu kan udah berlebihan gitu ya. Gitu. Udah berlebihan. Maka ya tidak salah ketika tadi ada berinisiatif udah daripada sholatnya teparuh ya di masjid, atau setidaknya kita sholat di waktu yang tidak berjamaah. Ini nggak masbuk kan gitu kan, tapi ajak balan gitu, tetap berjamaah tapi tidak di awal waktu. Cari kawan-kawan yang mau bersaf rapi gitu aja ya, bersaf rapat. Nah jadi begitu ya, gitu daripada saya di ladangan lah, ribu. Ya. Nah ini ngelehanan hiji apa? Sholat di rumah berjamaah, ya, ajak jemaah di kantor. Nah, salam kanan, salam kiri, istri senyumpan jadi bunga mendekat, gitu, gitu. Tadi siapa gitu kan, mas salam nih, sun tangan, cuk kening, gitu kan, kan gitu, tejo ayah, kan tengah, setidaknya tadi kalau ada teman-teman ya yang satu isihan tadi ya sudah sholatnya zuhur nih jam 1:30 nggak makinnya resak rapat kan gitu aja. Gitu. Sampai di saya itu ada ya di satu daerah waktu itu jamaah koridor. Karena sejak Ramadan digemuk katanya. Di koridor sholat. Jadi sholatnya di koridor berjamaah, bersafnya rapat gitu kan. Karena kemudian di RW digemuk gitu kan. Nah, kayak gitu. Nggak boleh sholat berjamaah. Sudah seperti itu. Ya. Itu saja ya, kata-kata ya. Selamat berjuang sholat berjamaah di masjid. Saya tadi lah. Demikian Pak Tatang, jawabannya puas. Mudah-mudahan tidak puas ya, bisa terus bertanya lagi. Silakan kepada ibu bapak yang di daerah masing-masing masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Silakan dinyalakan kembali mikrofonnya. Halo, masih bergabung kah? Masih banyak. 17. Bangga dari Tasik, Garut, Bekasi, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, ada Sukabumi. Dari sudah. Silakan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali? Dari Majelis Syuro barangkali. Mungkin dari kalau sudah bergabung dari Ketua Majelis Syuro ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya? Baik, saya lempar kepada ibu-ibu bapak yang ada di sini. Ada hal yang ingin ditanyakan? Sambil nunggu ya. Sambil nunggu dari daerah. Ini ada nih. Siapa yang nyala mic-nya ini? Silakan yang di daerah. Halo. Nah. Bangga ibu bapak. Ikhwan akhwat. Suaranya kecil, tidak terdengar. Halo. Oke, sambil nunggu, silakan Pak Iman lah. Mulai masuk.
Ya, baik. Sambil nunggu daerah yang akan menyampaikan atau memberikan pertanyaan, saya dulu lah ya. Sambil ini memaksimalkan waktu yang ada. Jadi kita betul apa yang disampaikan tadi Ustaz dalam penjelasannya bahwa kita ditekankan dalam kondisi pandemik ataupun tidak, tetap kita harus memakmurkan masjid bagaimanapun juga ya. Tapi terus angkat, saya termasuk orang yang jarang ke masjid di rumah teh. Pada dekat jujur ya. Jadi dari rumah ke masjid sekitaran ayolah mau rumah gitu. Adan kadangmu tiap adan apa namanya, tapi antaranya di rumah. Tinggalin bisa ya, lempang itu masalah kan gitu. Nulis deteksi, menghalangan kaciri kan gitu. Tapi khususnya kondisi pandemik kan banyak yang memfatwakan termasuk yang beliau begitu. Saya tadinya awalnya begitu. Padahal itu pas itu tidak masalah sebetulnya mah terkait pandemi harus itu tetap satu jamaah gitu ya kalau yang lain. Tapi masalahnya begitu. Saya pernah aktif mungkin ketika pindah di tempat itu karena saya baru 3 tahun situ kan pernah mencoba untuk berjamaah berkali-kali sampai satu saat saya memimpin imam sholat subuh. Tapi tingkat penerimaan dari masyarakat mungkin masih awam dengan guru dan sebagainya, sehingga singkat kata imam saya itu tidak diterima. Akhirnya mereka mengulang lagi. Sudah sholat karena saya tidak pakai kunut, ngaji. Anu kedua, maca Quran tengah-tengah, dia tidak pakai bismillah. Itu mungkin yang saya kaji karena mereka langsung membuat lagi syaraf gitu. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kondisi itu tanggapan Ustaz? Sehingga ini sedikit banyaknya akan menjadikan satu penurunan mental saya untuk terus berjamaah kan gitu. Model gitu mah nanaman jamaah kan gitu. Kita kondisi lihat misalnya kepasihan dalam beriman itu pun juga jadi masalah bagi kita kalau kita mendengar orang yang di sekitar itu baca Quran dan sebagainya atau jadi imam. Kemudian kalau kita yang mampu kan kita yang maju kan gitu kan. Tapi persoalannya seperti itu. Yang kedua, saya butuh sebetulnya bukan anggota versi, bukan naon gitu. Sehingga setiap apa yang saya lakukan dalam setiap pergerakan sholat ini dianggap sebagai satu versisme gitu, paham versis seperti itu. Sedangkan mereka kondisinya adalah seperti maaf ini di daerah kalau memang memonitor bukan berarti mendiskreditkan teman-teman yang di daerah yang melakukan seperti itu. Gitu. Tapi ini ingin ada penjelasan dan pencerahan dari Ustadz semuanya dengan tidak mendiskreditkan salah satu kelompok dari organisasi Islam kan gitu. Jadi itu yang menjadikan saya selama ini jarang sekali untuk sholat berjamaah dan sebagainya. Karena satu kehadiran saya di situ sebagai orang yang seolah-olah tidak diterima. Yang kedua ya dia melihat identitas saya mungkin seperti orang yang tergabung dalam sebuah organisasi Islam tertentu gitu, katakanlah persis. Nah itu bagaimana solusinya untuk supaya saya kembali lagi bisa usaha berjamaah secara terus menerus gitu. Makasih Tan. Saya cerita dulu ya. Saya punya teman kuliah. Dia anak kiai. Cianjur. Kamu saya pernah tinggal di sana. Dia pindah ke satu daerah. Dan selama dia tinggal di daerah yang baru tersebut, dia tidak pernah mau menjadi imam. Pernah tahu, jadi imamnya itu bacanya bagus. Ini nggak masakin mana pendatang. Dia senantiasa menjadi makmum. Begitu. Sama halnya seperti Habib Kuitang. Ya. Selama gurunya itu ada. Kuitang. Habib itu yang di mana di Jakarta ya. Dan kisahnya itu selama gurunya ada tuh dia nggak mau punya majelis mengadakan murid kenapa taktimnya kepada
Nah, yang ini saya sampaikan, kedepankanlah akhlak dalam hal ini. Bisa jadi ya berkesempatan ketika kita datang satu tempat, bacaannya jelek, salat berjamaahnya belum tertib dan sebagainya. Tapi yang sudah ada jaminan dari Rasulullah SAW adalah ketika kita datang ke masjid, salat berjamaah di masjid, faedahnya tadi sudah jelas. Ya. Nah itu yang menjadi dasar kita. Karena kita itu ingin mendapatkan ridho dari Allah, ridho dari Rasul. Rasul sudah menjadikan kita sholat berjamaah di masjid, kita sudah bawa wudhu dari rumah, sholat berjamaah di masjid, jaminannya yang tadi. Ya. Bagaimana kita ada transfer ilmu, bagaimana ada misalkan kita itu nanti ya berbagi ilmu, kalau kitanya sendiri tidak menghadirkan diri kita ke masjid. Ya. Jadi kedepankan kita akhlak kita yang baik. Sholat berjamaah di masjid. Ya. Begitu. Ya, urusan itu bukan urusan keluarnya. Ya. Tapi sholat berjamaah itu diwajib. Wajib nggak? Wajib. Begitu. Coba rapat itu siapa yang mensyaratkan? Rasulullah SAW. Ya. Meskipun kemarin kan ketika awal pandemi itu kata, oh itu perlu kifayah, gitu kan? Ya kalau perlu kifayah udah bapak nggak usah ke masjid, saya ke masjid, gitu kan? Biar bapak nggak dosa, kan itu aja jawabnya. Ya. Nah, begitu. Jadi kita kedepankan. Bisa jadi memang betul bacaan kita itu lebih bagus. Ya. Tapi, nah, di sini kedepankan, Pak. Saya pernah berkunjung sama Ustaz Ridwan ketika ada acara di mana? Di Jogja itu ya, di apa? Yang gubuk apa? Bukannya Taman Pramuka. Bukan Taman Pramuka, itu yang Youth Center. Ya. Nah, yang Sleman itu kan. Nah, kebetulan saya berkunjung ke ada apa di sana itu ada yang punya pesantren hafalan Quran dia 8 itu biayanya dari sendiri semuanya itu praktis semua. Ustaz Umar Talib tidak salah ya. Saya berkunjung ke sana bisa dilihat ya oleh Ustaz Nasir Haris Allah ya di sana. Nah, apa hebatnya itu dia itu? Rumahnya itu, ruang tamunya itu apa? Bilik lah. Bilik lah. Tapi kitabnya banyak. Jadi kenapa dia mobilnya melengking dan ngaji gitu kan? Nah, kenapa dia seperti itu? Biar orang nggak segan bertamu ke rumahnya. Ya, jadi nggak mewah-mewah gitu kan? Ya, biar orang nggak segan bertamu ke rumahnya itu, karena tomat gitu ya. Yang kedua ketika salat berjamaah, ya, dia suruh muridnya yang jadi imam. Dia suruh murid jadi imam. Kenapa? Tadi itu sebagai tarbiyah, melatih akhlak dia itu bisa mengimami kan. Ya, karena banyak kan orang itu dia hafal Al-Quran tapi ada menjadi imamnya, nah ada. Ya, ada menjadi imam bertikan, ada makmum dan sebagainya. Nah inilah yang dikatakan kita kedepankan akhlak ya dibanding apa tadi wawasan atau ilmu kita ya itu kita kedepankan akhlak. Nah di sana bisa jadi kan ketika tadi ya kita menjadi sombong ini baca imam boleh jelek undang. Nah itu kan kesembuhan kita. Bagaimana kita mau ada tausiah jika orang itu sudah antipati dulu kepada kita. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengedepankan akhlak di dalam berdakwah. Begitu. Jadi semangat ya besok azamkan untuk apa? Menjaga sholat berjamaah di masjid ya. Sampai zikirnya kita itu di masjid baru kita pulang. Ya. Begitu ya. Menanggapi itu menanggapi respon jamaah sekitar itu. Ya berbahaya tuh mah. Ya, berbahaya itu. Mungkin usir orang. Ya. Masa orang musir sholat berjamaah? Nah, ya, apalagi itu masih bisa sholat berjamaah. Ya udah itu urusan Allah. Kita serahkan pada Allah. Dan kita ingin ada terjadi ukhuwahnya itu. Ya. Setidaknya dengan sholat berjamaah di masjid itu udah itu saja. Ya. Capek-capek dari itu karena itu. Ya. Udah kita doakan agar kita bisa bertawanu ala diri wa taqwa dengan apa? Dengan kekuatan tadi berdaulat di masjid. Ya. Insya Allah kita bisa membantu masjid ya karena butuh tentu nyumbang speaker nah itu ya yang gitu
Itu sing orang pangsarana kedengan tengah teh lain karena sarana sebenarnya nu butuh gitu kan. Sebenarnya halus kan kabelna nu goreng kan bisa jadi gitu ya. Ya, itu aja. Insyaallah kita menjadi pelopor dalam melakukan kebaikan ya. Dan jagalah keadilan dulu ya. Jadi manakum sana'an qaumin ala alla ta'dilu. Ta'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu terhadap satu teman biar berbuat tidak adil. Wajib nggak sholat berjamaah di masjid? Apa karena orang bersikap demikian kita jadi tidak sholat di masjid? Dosa orang rugi, ya. Itu. Oh iya pada aku saya ke masjid rugi orang merugi ke sholat berjamaah ke masjid. Ya kan begitu. Ya, semangat, Pak Yaman ya. Nah, itu. Silahkan. Ya, demikian tadi jawabannya yang disampaikan oleh Ustaz Aso. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita semua untuk untuk terus beristiqomah sholat berjamaah di masjid, apalagi yang DKM ya. Di polisi Pak Iman kan DKM-nya dekat ke masjid gitu maksudnya. Betul. Ini mudah-mudahan buat kita semua jadi penyemangat dan kita juga bisa beristiqomah sholat berjamaah di masjid. Baik, mungkin untuk terakhir Saya Pak. Oh ya, satu lagi. Ini waktunya sudah mau habis. Silakan Pak. Terima kasih. Saya Mangihin dari KBB. Oh iya, silakan Pak Ade. Saya ingin menekankan kembali, mungkin perlu tugas organisasi menjamin atau menanamkan keyakinan bahwa tunanetra itu tidak identik dengan duafa gitu. Karena sampai tahun kemarin itu, misalnya saya khutbah di masjid apa gitu, Pak kenal nggak dengan ini? Kenal, kenapa gitu? Ini proposalnya ada di DKM misalnya gitu. Padahal pas saya tahu itu dia itu orang mapan gitu, sebenarnya orang kaya gitu. Tapi masih aja gitu ngedar proposal minta zakat. Ya mungkin ini kalau untuk kelompoknya ya, tapi itu untuk paling ke dirinya atau atas namanya. Jadi mungkin itu tugas organisasi, tugas kita menanamkan kembali bahwa tunanetra itu tidak identik dengan duafa mungkin gitu. Memang tidak menutup kemungkinan tunanetra yang duafa juga ada gitu, tapi tunanetra tidak identik dengan duafa. Mungkin saya itu perlu kita tanamkan, dan mungkin ada kiat khusus Bapak Ustadz Aso kan sudah melanglang buana tentang tunanetra dari Aceh sampai ke mana, ke Jogja, ke Bangka Belitung dan lain-lain. Mungkin sudah tahu kondisinya, mungkin bisa dijelaskan agar kita pengurus organisasi bisa menanamkan kepada anggota kita agar memiliki jiwa bahwa tunanetra itu tidak duafa. Terima kasih Pak. Baik Ustaz, ini mungkin yang terakhir dan mungkin penjelasannya Ustaz yang sudah melanglang buana katanya bergaul dengan kami tunanetra. Seperti apa sih sebetulnya kondisi tunanetra selain di Jawa Barat, di Aceh, di Babel, dan di mana saja lah yang Ustaz pernah kunjungi di daerah? Silakan. Ya, kita ingatkan cerita dari Hajian Johana ya. Waktu di mobil dagang kencang Pak tolongan Nabi tunanetra penilaian Sami ya udah oke Pak gitu. Apa jawabnya itu kan? Kan marah itu kan ya. Nah, apa kata Pak? Kamu minta itu jangan karena kamu tunanetra, tapi karena apa? Ya kalau kita miskin boleh minta, boleh silahkan. Nggak dilarang orang miskin minta itu. Ya, dilarang nggak orang miskin minta? Dan nggak dilarang. Orang miskin minta jadinya enggak. Yang hina itu adalah ketika mengandalkan hidup dari meminta-minta. Kan begitu. Itu menjadi hina. Meskipun itu menjadi ujian bagi kita, bagi temannya, menjadi ujian bagi saudaranya. Itu jadi ujian. Ya. Dan ketika ada orang minta, ya sudah, kita nggak usah marah-marah, nggak usah kesal. Ada orang lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ini saya punya saudara kerjanya minta melulu. Ya, gue yang kerja dia minta, apa jawab Rasul? Ya kita bersabar aja. Bisa jadi Allah berikan rezeki kepadamu karena ada orang yang masih mau minta kepadamu. Jadi dari sisi kita yang dimintai bersabar, ada kasih tidak ada, dan nggak usah kasih kan gitu. Jangan ngebohong, itu kado padahal enggak. Ya. Kalau mau apa? Ya udah saya nggak mau ngasih kepada engkau. Ya udah kan begitu. Jangan kita kalau bertabu saja disuruh pulang harus gimana?
ya pulang saja, kan gitu ya. Tidak kira kemudian ya udah pulang saja. Kita minta nggak dikasih, ya sudah selesai. Ya, cuma ketika kita menolak, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha ada. Tolaklah dengan cara yang baik, punten moal masihan, punten tegadu pada boga. Punten terbiasa masihan. Nah, melakukan masihan, udah jangan gitu. Ya. Nah, kita yang nggak punya bagaimana? Nah, ya, ada dua kelompok dalam Al-Quran. Ada al-qani, ada al-mu'tad. Al-qani adalah orang miskin yang berani minta, menjaga ifahnya, menahan diri dari meminta-minta. Ada orang yang berani meminta, tapi bukan meminta-minta. Nah, ya, ada juga yang mampu meminta-minta. Yang Rasul juga seperti itu. Ada satu kampung ini. Ya, wah, kalau ada lagi banyak yang sedekah ke Rasul, oh pada datang gitu. Ya, terus saja minta sampai Rasul mengatakan, ya, Rasul itu tidak mungkin menyembunyikan, tidak boleh. Selama ada dia, aku kata Rasul, kalian minta apa sih aku berikan, kan begitu. Kenapa kan Rasul ada sahabat, Rasul pegang ini, Rasul buat saya, Rasul pegang ini, Rasul buat saya. Tapi kesebalan bunga kan itu, ya kan? Kan sopan itu, tapi kan Rasul tidak tega. Tapi Rasul menyatakan, ya, aku tidak mungkin menyembunyikan. Selama ada padaku, Pak, kalian minta pasti diberikan. Tapi sekiranya kalian itu mau menjaga ifah, menahan diri dari meminta-minta, maka itu adalah lebih baik bagi kalian. Nah, sedekahnya orang yang membutuhkan itu adalah tadi menahan diri dari meminta. Itu sudah sedekah. Menahan diri dari berbuat jahat itu adalah sudah sedekahnya orang yang fakir, orang yang miskin. Ya. Atau mendahulukan orang lain ketika antri, ya, bagi sembako. Itu sudah sedekahnya orang miskin. Ya. Tapi kan kita menyaksikan pemandangan yang anu antri teh, anu gelangna sejengkal. Ya, kan begitu ya. Ya. Itu membuat miris. Ya, gitu. Nah, kira-kira itu ya, mudah-mudahan kita itu menjadi manusia-manusia yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki jiwa untuk bersedekah. Ya, itu orang yang kaya. Nah, orang memiliki jiwa untuk bersedekah. Itu saja, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini ada dalam maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirkan keberkahan buat diri kita, keluarga kita, dan harta kita, dan memudahkan diri kita untuk senantiasa bersedekah. Karena itu, ya, di antara cara bagi kita semua untuk memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk diberikan kekuatan kesabaran di dalam berbagai musibah, ya, itu hadirkan keimanan di dalam diri, mudahkan kita untuk bersedekah. Dan apa yang kita lakukan, bagi jaga salat berjamaah kita, jaga tilawah kita dengan Al-Quran, jaga sedekah kita. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah limpahkan kebaikan. Ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Ya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan katsiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi tausiah dan diskusi yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Solihin. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita bermanfaat, ilmu yang disampaikan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting adalah, marilah kita kembalikan lagi kedaulatan itu ke masjid, bukan kedaulatan ke mall dan ke swalayan, ya. Karena yang diperhatikan ini masjid-masjid kosong, katanya PSBB dan lain sebagainya, apalah itu judulnya. Tapi mall mah tetap penuh, sesak.
Nah, gitu. Walaupun tetap katanya protokol kesehatan dan lain itu mau bullshit omong kosong ya. Karena saya perhatikan masjid ini kosong Pak. Masjid ini kosong, jaraknya diatur dan lain sebagainya, sementara di mall swalayan itu orang ngantri penuh sesak ya. Mudah-mudahan ini juga tadi masukan dari Pak Ade Nasihin, ini adalah betul Pak, ini adalah PR kita bersama untuk membangun karakter tunanetra yang tentu bukan identik dengan kaum duafa. Ini juga kembali lagi ke mental tunanetranya masing-masing, apakah mau memberi atau hanya ingin diberi. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa menambah ilmu kita bisa menambah keimanan kita, bukan hanya imun yang harus tebal, tapi juga iman juga harus kebal dari segala sesuatunya. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu di daerahnya masing-masing yang sudah bergabung di kajian online ini. Ini juga mudah-mudahan sekali lagi saya sampaikan, ini jadikanlah sebagai ajang latihan kembali untuk pelaksanaan musyawarah kita secara virtual. Terima kasih, mohon maaf saya sebagai pengatur acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pilih badai ngawarangkong deh mah, ya, sono tidak bertemu suara ya. Silahkan dinyalakan kembali mikrofonnya kalau masih ingin bergabung. Silakan, boleh dinyalakan mic-nya kalau mau bersapa sua. Ya, penyampaikan ke daerah kayak cepat subri tadi. Kurang mah benar cepat asal coba duit itu bukan apa. Tapi kan mereka sudah dari bantuan dari sana dan dari sini, dari PLBI, dari Biasa Guna. Ayah jasa lembaga gitu. Dari apa Haji Aep, dari yang di Bogor dari lembaga apa? Balai Dinas Sosial di Bogor, di Bekasi. Termasukkan model teman-teman orang. Ini informasi juga kepada teman-teman di daerah. Apa yang disampaikan tadi betul bahwa IDMI ini bukan lembaga keuangan. IDMI ini bukan apalah namanya itu menghasilkan duit, tetapi IDMI bisa, khususnya DPW itu bisa memfasilitasi, bisa menghubungkan seperti halnya mungkin daerah yang sudah mendapatkan bantuan dari Kemensos melalui BLBI Abioso, melalui BRS PDSN Wiataguna, melalui BRS PDSN Taniat Bekasi, melalui personal dari misalnya saya sebut namanya Bapak Haji Aep, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Berarti dalam hal ini saya garis bawahi bahwa IDMI dalam hal ini DPW tidak berpangku tangan dan tidak tinggal diam. Artinya kita bisa memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dan yang paling penting, ya Pak, dari Sukabumi juga turut merasakan manfaatnya Pak. Ya. Dan yang paling penting lagi Pak, kita mendekati aparat setempat, kita bersosialisasi dengan masyarakat, itu insya Allah kita akan diakui, kita akan diketahui oleh masyarakat. Ini pengalaman, ini mungkin saya sudah sampaikan ya di daerah Jawa. Ketika saya bertanya ke pengurus RT, yang saya tanyakan bukan mengenai bantuan sosial, tapi bagaimana Pak? Apakah di Kota Cimahi, khususnya di kelurahan saya nih, Kornel Gajah, apakah ada advokasi untuk atau edukasi untuk disabilitas netra mengenai pandemi corona? Nah, pengurus RT itu bilang belum ada juknis dan juklak dari atas, dari pusat. Tapi beberapa hari kemudian datang staf RT ke rumah saya meminta fotokopi KTP dan kartu keluarga. Nah, beberapa hari kemudian datang sembako. Nah, itu salah satu bukti nyata ketika kita
mendekati pengurus tempat, baik RT, RW, dinas sosial, dan lain sebagainya, itu insya Allah akan kita dapatkan. Nah, akhirnya ya bantuan itu saya terima dan saya salurkan kembali kepada yang lain, dan hanya 1 kali saya terima, karena yang saya maksudkan bukan bantuan sosial seperti ini, tapi yang saya maksudkan apakah ada edukasi khususnya bagi tunanetra di Kelurahan Leuwih Gajah pada khususnya, yang datang mengalami instan dan biasa gitu. Nah, jadi itulah pengalaman yang saya rasakan. Yang penting kita bersosialisasi dengan masyarakat, Pak, begitu. Alhamdulillah. Enggak, boleh dinyalain lagi, Kang. Jadi harus banyak bersosialisasi lagi ya Pak ya dengan pemerintahan baik RT maupun RW gitu ya Pak. Ya betul Pak. Dan alhamdulillah di Sukabumi ini Pak, di IPMI ini alhamdulillah ada desa yang sangat peduli sekali dengan kaum tunanetra khususnya. Dan kemarin juga saya rasakan bantuannya, tapi ya sama seperti Bapak pengatur acara, urusan cuma 1 kali. Ya, ini masih ada 9 partisipan ya, ada 8 lagi. Silakan, meeting room nanti akan ditutup 10 menit lagi akan ditutup ya. Mau berbincang-bincang dulu boleh sama yang lainnya. Masih ada siapa ini ya? Masih ada siapa ini, kita lihat. 10.40 sekarang Pak. 20 menit lagi. 20 menit lagi. Masih ada waktu sampai jam 11. Saya rindu suara Pak Happy Pak. Happy rindu satu Sandi Sukabumi ta. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Pak Widi Damang, Pak Widi Depok. Ini ada Kang Dede Rohendi. Orang kalayapan ada dengan mana? Ada Kang Jadi Hidayat Garut. Ada Kang Dudi Dudi Kusnadi ya, Garut. Silahkan dinyalakan lagi aja mic-nya. Di unmute. Ada Ibu Hani, ini Ibu Hani Cimahi. Bisa dinyalakan lewat radio ngapain nih Pak? Oh, nggak bisa Kang. Terus purtas berji Hani. Dari kali itu lebih supaya memudahkan bayarnya. Ini Pak Dadan audinya tidak connect ini dari tadi padahal ini. Lanjut, Tidak mendengar jadinya. Audionya tidak connect. Dia malah menyuruh membukukan. Kita bukukan juga. Masih banyak orang tadi masih bukukan. Mudah-mudahan nanti IPMI DP